Apa aja yang perlu dipersiapkan kalau kalian punya rencana pensiun di luar negeri? Kami akan bahas di video kali ini. Video hari ini disponsori oleh GoTrade Indonesia. GoTrade Indonesia adalah platform investasi saham Amerika Serikat yang mudah, aman, dan terjangkau. Lewat GoTrade Indonesia, kalian bisa membeli aneka saham dan produk-produk investasi dari Amerika Serikat dengan modal senilai $1 atau sekitar 15 ribuan aja. GoTrade Indonesia sebagai platform investasi pertama yang memudahkan kamu berinvestasi di saham-saham Amerika Serikat sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Buat kalian yang penasaran, cobain GoTrade Indonesia sekarang dengan klik link di description box di bawah. Ya, sudah 2 minggu berlalu sejak 25 Agustus, sejak peristiwa #bubarkan DPR, dan seminggu berlalu sejak video kami minggu lalu yang serba hitam, serba gloomy, serba bingung. Hari ini kita bahas yang ringan-ringan aja, bahas yang mungkin nggak relate langsung ke apa yang terjadi 2 minggu terakhir, tapi mau nggak mau jadi bahan pemikiran aku pribadi, yaitu tentang pensiun di luar negeri. Pensiun di luar negeri ini ide yang udah lama kami entertain sejak Hana belum masuk SD sebenarnya, tapi ada berbagai hal yang kami pertimbangkan saat ini, jadinya kami nggak pernah explore lebih jauh. Tapi jujur minggu-minggu ini jadi kepikiran lagi, dan kami rasa mungkin ada juga teman-teman yang nonton video ini yang mungkin bahkan sudah tinggal di luar negeri. Kami tahu ada banyak penonton channel kami yang diaspora Indonesia tinggal di luar negeri. Mungkin mikir long term enak gak ya tinggal di luar, atau mungkin hariku saya pulang ke Indonesia dan sebagainya. Nah, kami mau ajak kalian ngobrol seputar hal itu dan apa-apa aja sih yang udah kami pikirin dan negara-negara yang udah kami incer jadi target untuk nanti kalau dikasih jalannya bisa pensiun di sana. Mhm. Dan mungkin yang paling penting cara persiapannya ya, karena pasti di sini, banyak juga yang punya mimpi, mungkin bukan cuman pensiun ya, tapi mungkin masih mau kerja di luar negeri juga, atau mungkin mau kirim anaknya sekolah ke luar negeri. Jadi, di sini kita juga mau share, cara investasinya gimana nih, karena kan kita harus diversifikasi ya, berarti ya portfolionya nggak bisa semuanya di rupiah, tapi juga harus disimpan di mata uang asing yang mungkin bisa bridging nanti pas pindah ke luar negeri nanti yang mata uangnya lebih stabil dan lebih kuat ya. Iya, karena kita akan bahas investasi hari ini, kami mau disclaimer on dulu. Jadi hari ini apa yang kami bahas di sini bukan sebuah investment advice, bukan sebuah saran yang ditujukan ke kalian pribadi lepas pribadi, tapi sebuah sharing, sebuah obrol-obrolan yang bertujuan untuk beredukasi, memberikan edukasi. Jadi kalau kalian tertarik dengan ide-ide yang dibahas di sini, tentu lakukan riset lagi, tentu cek dan recheck lagi supaya benar-benar kalian bisa ngambil keputusan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing, bukan kata Kosem atau kata Cika. Pertama-tama mungkin kita ngobrol dulu, apakah persepsi di luar negeri selalu lebih bagus, apakah benar? Nah, karena mungkin tadi kita buka dengan retirement ya, mungkin aku mau cerita sedikit pengalaman pas kemarin pergi ke Kanada belum lama ini. Kalau aku nggak melihat aku bisa retire di Kanada, karena di Vancouver ya, lebih spesifik lagi ya, mungkin Kanada gede gitu ya, Kanada sebelah mana, Vancouver, adekku tinggal di sana. Ya, aku jujur pribadi nggak ngerasa aku bisa tinggal di Vancouver, di Kanada. Karena buat aku, bukan cuman Kanada sih, tapi kayak pensiun di barat, Amerika, Eropa. di Eropa, mahal gitu ya. Jadi, kan kita sering bilang udah FIRE usia 33. Itu FIRE itu kalau dengan kondisi kita tinggal di Asia. Kalau uangnya kita bawa ke Eropa, ya ini udah different story. Pasti lebih cepat habis, pasti lebih cepat Beda hitungannya lah ya. beda hitungan, dan mungkin harus kerja lagi gitu ya, nabung lagi di sana gitu. Tapi kalau misalnya kita stay di Asia, yang biaya hidupnya lebih rendah, ya tapi biaya hidup one thing, sebenarnya makanannya juga sih. Aku tuh nggak cocok kalau makanannya nggak panas, nggak penuh cita rasa, nggak sedep. Nggak penuh micin ya. Jadi kayak, aduh, masa pas kita jalan di Eropa gitu ya, bagus sih, bagus lihat-lihat gedung-gedung tua gitu kan, patung-patung, ukiran-ukiran, lukisan-lukisan bagus, tapi begitu makan siang, pergi ke Aldi, terus nyarinya yang panjang atau salad, Grilled chicken tok. chips gitu kan, aduh ini makan apa gitu kan. Jadi aku kebentur sama perut.
makanan tuh nggak cocok gitu kalau kalau harus retire di Eropa. Dan ya tadi ya, untuk soal uang, kayaknya kami akan cari negara-negara di Asia yang lebih cocok secara budget ya, lebih masuk budget. Yang secara dolar we can afford more gitu ya with the dollar. Betul, ya ini dilema tinggal di negara yang mata uangnya relatif lemah ya, comparative to other countries. Iya, tapi ya secara general persepsi luar negeri selalu lebih bagus sih enggak juga ya, karena tadi itu kita sebenarnya cari apa ya, kalau kita ngomong tadi kan Sam soal makanan, ya di sini udahlah no debat ya kayaknya the best lah Indonesian food. Even maksudnya Asian food aja di sini beda ya rasanya ya. Jadi ya mungkin itu ya. Terus udah gitu juga kalau kita ngomongin yang namanya iklim ya di sini kayaknya karena kita di garis ekuator kan Oh, summer. iya iya Bukan. hangat 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 nggak yang terlalu panas menurutku sih ya. Maksudnya terus nggak yang terlalu kering udaranya dan enaknya kan ya pas matahari terbit kurang lebih jam 6, matahari terbenam kurang lebih jam 6. Jadi kayaknya pas gitu ya, mungkin ini juga subjektif sih ya, karena memang kita lahir dan besar di sini terbiasa gitu. Tapi kayaknya kalau di luar negeri apalagi pas summer jam 9 masih terang gitu, ini kayak badannya gimana ya gitu, apa Iya. kayaknya mungkin harusnya udah teler-teler, udah ngantuk-ngantuk jam segini, tapi karena masih terang badannya jadi bingung juga gitu ya, ini sebenarnya jam berapa ya? Udah harusnya tidur atau belum ya gitu. Dan pagi juga sama ya, jam 4 kadang-kadang udah terang ya, 4:30. Jadi ya itu ya, ada juga climate-nya, terus, Itu mungkin sebenarnya faktor uang juga, kita nggak bisa beli kita tinggal biar Airbnb terus kan, biar budget, biar hemat gitu kan. Kalau pas tinggal di hotel sih ada ya blinds yang hitam. Ya tapi anyway, poinnya Klau adalah nggak nyaman lah ya. iya enggak, maksudnya bukan yang nyaman, ini kan kita lagi ngomongin apakah selalu lebih bagus, Oh, enggak iya juga iya iya gitu iya. ya kan, maksudnya apa yang dicari gitu. Tapi, Betul. kalau misalkan kita ngomongin udara, kualitas udara, ya memang jauh lebih bagus ya di sana. Terus kita ngomongin kualitas fasilitas umum, playground, terus pedestrian itu yang tempat pejalan kaki lebar-lebar, terus untuk apa ya, jalanan bahkan untuk jalanan mobil cenderung lebih rapi, traffic lights-nya juga lebih jelas aturan-aturannya. Ya, ya tapi again, ya plus minus lah karena kalau ngedengar cerita teman-teman yang mungkin tadinya di Eropa terus mereka, oke kayaknya lebih enak di Indonesia juga banyak gitu ya. Jadi apakah selalu lebih baik? Tidak ya, tidak. Karena kan, baik atau tidak itu sangat-sangat subjektif. Sebenarnya yang kita lagi cari itu apa, gitu. Jadi nggak selalu lebih baik. Jangan jangan silau nih pokoknya harus ke luar negeri at all cost, itu juga harus dipikirin. Maksudnya apa sih yang sebenarnya saya cari ya waktu saya mau ke luar negeri itu? Apakah bisa ada itu yang dicari apakah bisa didapatkan dengan pindah ke luar negeri? Karena pastinya pindah ke luar negeri juga nggak gampang ya, it's a big big move. Iya. Kan, secara financial, secara emosional, secara physical juga, yang tadinya mungkin di sini kita udah ngerti culture-nya, cara mainnya, terus udah ya keluarga mungkin semua di sini, teman-teman, support system, ya di sana kan kita harus bangun yang baru. Betul. Bukannya nggak bisa, tapi ya you just have to start from scratch there gitu ya. Bahasanya apalagi kalau belum tentu bahasa ya kalau di negara bahasa Inggris mungkin masih mending ya, kalau di negara yang bahkan non English speaking, ya itu kan bener-bener harus belajar lagi bahasanya. Nah, tapi apa aja sih persiapan misalkan kita punya mimpi nih mau retire luar negeri, ya tentunya mau nggak mau harus pelan-pelan mikirin gimana caranya convert aset kalian jadi US dollar. Karena ya suka nggak suka dengan Presiden Trump atau dengan administrasi yang running Amerika Serikat sekarang, ya mau nggak mau the world is, ya that's the currency of the world gitu. Dimana kalian kemanapun bawa US dollar pasti diterima. Dan ada juga yang bilang soal apa ya, kekuatan mata uang tuh pengaruh gitu ke tahun demi tahun inflasi yang menggerus tabungan kita gitu. Aku nggak bisa terlalu jelasin, tapi pernah dengar juga kita harus spare juga, taruh uang kita di mata uang yang kuat, katanya salah satu US dollar. Nah, terus gimana taruh di US dollar aja bisa berkembang apa enggak? Nabungnya di mana apa segala macam. Nah, untuk itu kita juga seneng banget hari ini bisa kerja sama dengan GoTrade untuk memperkenalkan kalian platform GoTrade Indonesia ini. Gimana dengan kalian men-top up saldo GoTrade Indonesia kalian secara tidak langsung membeli US dollar, dan yang kemudian kalian bisa gunakan untuk membeli produk-produk investasi yang ada di dalam GoTrade Indonesia. Nah, ini suatu solusi kali ya buat teman-teman yang memang mungkin udah kepikiran ya kayaknya
boleh nih diversifikasi selain pegang aset rupiah doang, oke lah mau dolar, tapi dolar gimana ya? Oke, gue mungkin udah ke money changer ya, ada simpen fisik dolar gitu. Tapi kan kalau misalkan ditaruh di safe box aja atau di bawah kasur gitu kan, itu juga nilainya ya maksudnya nggak bisa bertumbuh. Iya, maksudnya tapi mungkin ikutin kurs oke, tapi ya kalau kamu punya $1 ya itunya besok tetap $1 gitu Ada walaupun risiko juga kan ya? iya. Nah, terus juga mungkin ada yang sini pernah berpikir ya, seperti saya pun pernah berpikir apa kita coba aja ya buka rekening US dollar gitu ya di bank. Tapi itu juga biaya administratifnya ada, ya maksudnya, seberapa banyak nih dolar yang bisa kita keep gitu kan di satu rekening itu sampai itu jadi sustainable gitu, nggak kemakan dengan biaya administratif. Terus udah gitu ya, kan dengar cerita teman-teman gitu ya, saham Apple, saham Nvidia yang, wah bagus nih naik terus gitu kan, terus sempet yang pas Covid juga, ini yang apa drug companies gitu ya, Pfizer apa itu kan pada bagus-bagus banget ya, sempet juga tergiur gitu, gimana ya caranya gitu kan, cara belinya gitu, karena kan kita nggak punya paspor Amerika, kita nggak punya bank account di Amerika, gimana caranya kita bisa berpartisipasi di pasar bursa Amerika Serikat? Ya kayaknya ribet gitu, sampai akhirnya satu hari kita dengerlah tentang si GoTrade ini gitu, yang memberikan solusi kita bisa beli saham Amerika Serikat dengan mudah lewat aplikasi aja, nggak usah ribet buka bank account sampai ke Amerika Serikat, harus inilah itulah gitu. Jadi semuanya udah lewat aplikasi aja. Nah, mungkin kalau teman-teman kenal GoTrade di Indonesia dari zaman COVID 2019-2020, yang dulu sering disebut-sebut adalah fractional shares-nya. Jadi, ini juga fitur inovatif yang tadi nyambung ke yang kalau bilang, kita nggak punya alamat US, kita nggak punya bank account di US, kita modalnya mungkin nggak sekencang orang-orang US. Nah, fractional share ini kalian bisa ibaratnya beli saham tapi patungan dengan banyak orang, sehingga biaya yang kalian perlu keluarin kecil. Kalian nggak perlu beli 1 lembar saham, tapi 1 lembar itu ibaratnya bisa dibagi berapa lembar gitu. Jadi fractional ini memungkinkan kalian beli saham dengan harga ya $1 atau 15 ribuan aja. Nah, seiring berjalannya waktu, GoTrade Indonesia juga terus berinovasi dan banyak fitur-fitur baru yang kalian bisa nikmati sekarang. Di antaranya sekarang GoTrade punya Trading View. Nah, Trading View ini kalian bisa langsung lihat baik di mobile app maupun di desktop versionnya. Jadi keuntungannya adalah kalian bisa langsung buy or sell saham pilihan kalian dari grafik Trading View tanpa berpindah platform. Selain itu ada juga Advanced Mode buat kalian yang udah lebih ahli, udah lebih terbiasa. Kalian bisa lihat Advanced Charting, bisa lihat Bid and Ask Insights, ada jenis-jenis order yang berkelanjutan, trailing stop, stop limit, breakout orders untuk manajemen risiko kalian. Juga ada New Sentiment dan Earnings Hub, jadi kalian bisa langsung baca berita-berita baru seputar saham inceran kalian. Ada juga GoTrade Options, kalian bisa options trading. Nah, di sini buat kalian yang ingin lebih seru ya pengalaman tradingnya, kalian bisa menyesuaikan di setiap kondisi pasar, mau pasarnya naik, harganya turun atau tetap. Options trading hadir untuk menyediakan strategi yang sesuai buat kalian untuk setiap situasi. Ada juga trading signal di mana kalian bisa dapat sinyal trading langsung berdasarkan analisa pasar dan valuasi saham terkini oleh analis, oleh profesional, oleh penasihat berjangka yang sudah memiliki lisensi resmi. Ada juga extended hours trading buat kalian yang mau siap-siap nih sebelum pasar US mulai, kalian mau taruh order kalian, di GoTrade udah buka dari jam 3 sore sampai jam 7 pagi. Ini jam perdagangan tambahan yang dinamakan pre-market dan after hours, jadi kalian bisa punya akses lebih awal, melihat pergerakan harga penting, karena adanya laporan earnings, breaking news, atau ada sentimen global. Tiba-tiba Elon Musk atau Trump nge-tweet apa gitu ya, kalian bisa langsung take action, siap-siap udah ngantri beli sahamnya. Ada juga recurring buy, buat kalian yang mau nabung, ibaratnya udah tahu nih aku mau cicil saham ini terus-terusan, tiap bulan, tiap gajian aku mau langsung cicil, kalian bisa nyalain fitur recurring buy. Ini kalian bisa disiplin tanpa perlu mikir dan nggak usah pusing lagi lihat-lihat harga saham. Pokoknya aku merem tiap bulan mau beli saham A, saham B, saham C, semuanya kalian bisa lakukan. Ya, dan yang terakhir adalah fitur GoTrade Grow. Nah, ini adalah fitur baru yang bisa membuat uang USD kalian yang belum dipakai di dalam saldo GoTrade Indonesia bisa menghasilkan uang. Nah, gimana caranya? Kalian tinggal aktifin aja untuk memberikan authorization kepada GoTrade untuk grow USD kalian, tidak ada biaya, nggak ada penguncian, dan uang ini bebas dipakai oleh kalian kapan aja. Ya jadi tadi kan emang banyak banget ya fitur-fitur spesial yang ditawarin ya. Ini kan again ini perspektif aku nih sebagai Wow.
ya investor amatiran lah gitu. Yang nggak gitu sophisticated ya, bukan yang mantengin atau oke buy sell gitu yang standby di depan komputer all day long itu enggak, kita nggak kayak gitu ya. Kita cenderung pasif investor ya, kita invest untuk jangka panjang. Tapi kalau tadi belajar tentang fitur-fiturnya GoTrade, berasa banget mereka mikirin banget ya, baik untuk investor yang amatir, seperti aku tadi kan fitur trading signal menurut aku itu lumayan banget nih buat kita yang mungkin nggak terlalu ngikutin berita, tapi kalau misalkan tiba-tiba, ada apa nih, momentum apa, notifnya masuk dari GoTrade terus kita bisa langsung ikutan jump in gitu, tanpa kita harus secara aktif mantengin atau bacain berita, ya nggak sih? Terus juga yang tadi recurring buy ini juga pas banget buat kita-kita juga yang merasa, "Oke, gue butuh menabung atau berinvestasi secara rutin," gitu ya, tapi misalkan suka lupa atau, suka apa ya, begitu banyak to do list ya, ibu-ibu kan biasa banyak to do list-nya banyak banget itu sampai akhirnya kelupaan atau kelewatan, tahu-tahunya udah ganti bulan. Ya udah kehilangan kesempatan bulan kemarin mau nabung. Nah ini recurring buy juga membantu banget nih, jadi dibantu untuk konsisten berinvestasi setiap bulannya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan di sini ada yang investor memang sudah kelas kakap gitu, yang memang udah profesional banget, tadi ya ada extended hours trading juga kayaknya ngebantu banget lah ya, yang mungkin mereka udah tahu nih gitu, ini gue mau mencuri start gitu ya, ibaratnya mungkin udah tahu nih besok akan something big now something big happening besok sebelum berubah harganya, oke gue mau sekarang masuk. Nah itu bisa. Jadi dengan begitu banyak fitur-fitur yang ditawarkan sama GoTrade ini kayaknya emang mereka mikirin banget sih untuk mengakomodir kebutuhan investor amatir baik ke investor yang sudah profesional. Ya. Tapi balik lagi ke obrolan di video ini seputar pensiun di luar negeri, menurut aku kita harus buka mata terhadap kesempatan-kesempatan berinvestasi di luar negeri juga. Ya karena namanya ekonomi itu kalau kita bisa zoom out ya sebenarnya kita terhubung kan semuanya kan, ekonomi global banyak negara-negara yang bisa jadi pilihan kalian naruh uang, ya yang leading saat ini yang kita harapkan akan leading terus ya di Amerika Serikat, mata uang yang kuat dan dipakai di banyak negara juga USD ini, jadi ya bisa buat pertimbangan lah buat kalian yang udah ada aset lebih gitu ya, atau mungkin mau mulai nyicil-nyicil untuk mulai juga berinvestasi di pasar modal Amerika Serikat. Yang kami lakukan pribadi adalah nyicil S&P 500. Ini kayak reksadananya kalau di Indonesia tuh adanya IDX 30 atau LQ45. Jadi reksadana yang nge-tracking saham-saham terbesar di Amerika Serikat. Itu kenapa namanya 500 karena sahamnya ada 500, S&P itu Standard & Poor kalau nggak salah ya. Standard & Poor's? Standard & Poor bener kan? Iya. Itu 500 saham terbaik lah versi mereka dan ini aku nyicil tiap bulan gitu. Kenapa nyicil tiap bulan? Ya satu untuk diversifikasi supaya ada aset juga di luar negeri dan supaya pembeliannya nggak bulk di satu waktu. Takutnya kita momentumnya salah gitu kan yang namanya investor amatir. Jadi kita memilih nyicil tiap bulan dengan nominal yang lebih kecil-kecil tapi konsisten. Ya kedua kenapa kami lakukan ini? Karena ya memang mengantisipasi rencana ke depan. Misalkan akan dipakai nanti untuk anak sekolah, akan dipakai nanti untuk pensiun, untuk retire di Kanada. Nggak tahu sih. Di luar negeri Iya. umpamanya ya. Pasti uangnya kepake dan karena emang kami simpannya di mata uang yang lebih kuat ya harapannya juga fluktuasi currency-nya lebih minim dan uangnya bisa lebih Maksimal bro. maksimal pertumbuhannya. Pada akhirnya kalau kita ngomongin investasi itu memang sesuatu yang sangat personal ya. Karena tiap kita pasti punya tujuan finansial yang berbeda-beda. Setiap kita punya kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengatur keuangan, nyamannya pakai instrumen apa, simpennya di mana. Jadi menurutku sih nggak ada satu investment platform yang paling benar, yang paling bagus itu nggak ada. Tapi memang kita harus pertama kita harus pahami dulu gitu ya, kita tuh sebenarnya nggak mau ngapain sih, financial goal kita tuh apa sih, investasi buat apa. Karena gini loh, kalau kita investasi doang tapi nggak tahu mau kemana, itu juga jadinya nanti bingung harus pilih instrumen investasi apa. Ini sebenarnya kan karena buat long term atau buat short term aja itu pemilihan instrumennya bisa beda. Terus kita harus kenalin juga kita sendiri berani nggak ambil resiko besar, karena kalau kita maunya ambil cuan gede biasanya diiringi dengan resiko yang besar juga. Nah, seberapa besar risk appetite kita? Nah, itu juga kita harus
assess. Dan ya akhirnya dalam mau ngambil keputusan investasi mau di mana, mau oke kita lagi ngomongin divestasi mau berapa persen dan sebagainya, itu balik lagi ke setelah kita memahami, ya tadi ya, memahami diri kita, financial goal kita apa, dan sudah yakin banget nih sama instrumennya, harus bener-bener dibaca ulang, coba dilihat-lihat dulu review-reviewnya, sampai bener-bener yakin, barulah kita memutuskan gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru juga dalam memutuskan, yang penting again kalau ngomongin soal investasi kan dimulai dari habit-nya aja dulu. Instrumennya di mana itu sebenarnya penting juga, tapi ya itu sekunder lah, yang harus dibangun ini jangan sampai kan kayak, aku mau tunggu sampai ketemu instrumen yang sangat sesuai gitu, terus wah udah lewat waktu lama gitu kan karena kebanyakan riset, ya itu juga sayang ya waktu yang kebuang. Jadi sambil dibangun aja habit-nya untuk berinvestasi, untuk nabung dengan disiplin gitu, sambil pelan-pelan pelajari lagi opsi instrumen-instrumen investasi yang ada, dan pilih yang paling nyaman aja gitu sama diri sendiri. Jangan ikut-ikutan orang, jangan ikut, dengerin, "Oh ya kata si A, soalnya kata si B, soalnya kata Kosim," jangan ya, karena ini semuanya keputusan harus dari diri sendiri, harus yakin dari diri sendiri. Oke, thank you guys so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Thank you juga buat Kuter Indonesia yang sudah mensponsori video kali ini. Buat kalian yang mau cari tahu lebih lanjut, semua infonya ada di description box di bawah. Take care and see you guys next week. Bye-bye.